Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, Sampurasun. Balik lagi di ruang PPKN Bu Tiwi. Hari ini kita akan belajar materi kelas 8 mengenai Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Siapin lagi alat tulisnya ya. Yuk kita mulai. Nah, peta konsepnya yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Nah, peran pemuda dalam organisasi kepemudaan itu amat sangat luar biasa. Diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang akhirnya membuat tanggal lahir Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei setiap tahunnya. Pendiri dari Budi Utomo ini adalah Dr. Sutomo atas prakarsa Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ada organisasi kepemudaan daerah, yaitu yang pertama ada Trikoro Darmo yang didirikan oleh Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo 7 Maret 1915 yang memiliki 3 tujuan mulia. Nah, asas dari Trikoro Darmo ini menyelenggarakan pertalian antar murid bumi putra di berbagai sekolah, mengusahakan peningkatan pengetahuan umum bagi para anggotanya, membangkitkan minat dan mempertajam rasa terhadap bahasa dan budaya di wilayah Indonesia. Melalui kongres pertamanya tahun 1918, Trikoro Darmo berubah nama menjadi Jong Japa dengan maksud untuk menarik simpati golongan dari Sunda, Bali, dan Madura juga. Kemudian yang kedua ada Jong Sumatra Nenbon. Nah, Jong Sumatra Nenbon ini berdiri pada tanggal 9 Desember 1917. Pemimpinnya itu diantaranya ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Najir Pamunjak. Tujuannya adalah mempererat hubungan antar siswa asal Sumatera, mengajari para pemuda agar menjadi pemimpin, mengembangkan budaya Sumatera. Jong Sumatra Nenbon ini menurut pemikiran Muhammad Yamin, penduduk yang mendiami Nusantara ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan persatuan. Sebagai sebuah peringatan pada kongres tersebut dibuatlah medali yang melukiskan Nyur, Melambai, dan Kembang Melati yang merupakan perlambang keindonesiaan. Sebagai kelanjutan Kongres Pemuda II, Jong Sumatra Nenbon berubah nama menjadi Pemuda Sumatera. Selanjutnya dilebur menjadi Indonesia Muda bersama dengan organisasi kepemudaan lainnya. Adapun organisasi kepemudaan lainnya, misalkan Jong Japa dan Jong Sumatra Nenbon, itu mendorong berdirinya organisasi pemuda lainnya seperti Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Celebes. Nah, awal tahun 1927, para pemuda Bandung mendirikan perkumpulan Jong Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia pada Desember 1927. Yang salah satu pendiri perkumpulan ini ada Sultan Syahril. Kemudian salah satu tujuan dari perkumpulan Jong Indonesia pada awal tahun 1927 adalah menyebarkan dan memperkuat cita-cita kebangsaan Indonesia bersatu. Usaha yang dilakukan untuk mewujudkan cita-citanya antara lain melakukan kerjasama dengan perkumpulan pemuda lain, memajukan kepanduan kebangsaan Indonesia, dan olahraga. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan Perhimpunan Indonesia. Nah, pada tahun 1926 di Jakarta dibentuk PPPI. Nah, PPPI ini dipengaruhi oleh organisasi Indische Vereniging di Belanda yang telah berdiri beberapa tahun sebelum PPPI. Nah, kemudian penyelenggaraan Kongres Pemuda. Nah, Kongres Pemuda ini dibagi menjadi dua, ada Kongres Pemuda 1, ada Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 1 ini terjadi pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Nah, diketuai oleh M. Tabrani. Nah, tujuan dari Kongres Pemuda 1 ini adalah mencapai jalan untuk membina perkumpulan pemuda yang tunggal dengan membentuk sebuah badan sentral yang bermaksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan. Kesepakatan dari Kongres Pemuda 1 ini diantaranya penetapan bahasa persatuan, pilihan bahasa yang diajukan adalah bahasa Jawa dan Melayu. Beberapa organisasi yang mengikuti Kongres Pemuda 1, beberapa pertemuan lanjutan setelahnya adalah ada Jong Japa, Jong Sumatra Nenbon, Jong Islamet Nenbon, Sekarukun, Jong Batak, Jong Sofenbon, Ambon Se Suderenden atau Jong Ambon, Minahase Suderenden, Jong Minahasa, Indonesia Studi Club, Budi Utomo, dan Muhammadiyah. Kongres Pemuda 1 mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, walaupun dalam hal ini masih tampak sama-sama, jadi belum jelas. Usaha yang menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain-lain. Nah, kemudian ada Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 ini terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diselenggarakan di Jakarta. Ketua Kongres Pemuda 2 itu adalah Sugondo Joyo Puspito.
ini merupakan panitia dari Kongres Pemuda II. Jadi ketuanya itu adalah Sogono Joyo Puspito dengan wakil ketua Joko Mas Said dan sekretarisnya adalah Muhammad Yamin. Kongres Pemuda II ini terbagi dalam beberapa kali rapat. Rapat pertama ini terjadi pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung KJB. Ketua Kongres Pemuda II, Sugono Joyo Puspito, dalam sambutannya berharap Kongres dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Lalu dilanjutkan dengan uraian dari Muhammad Yamin mengenai arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua itu berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Osjapa Bioskop. Nah, dalam rapat ini yang dibahas itu menitik beratkan pendidikan. Pembicaranya ada Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro. Nah, mereka berpendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak harus dididik secara demokratis. Di rapat ketiga ini merupakan rapat penutup pada tanggal 28 Oktober juga di Gedung Indonesia Club Gebo. Nah, pembicaranya ini adalah Sunario dan Ramlan, menjelaskan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Dalam Kongres Pemuda II ini dihasilkan juga Sumpah Pemuda yang kita kenal sampai saat ini. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ini adalah teks asli dari Sumpah Pemuda. Nah, di Kongres Pemuda kedua ini juga diperdengarkan untuk pertama kalinya lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman melalui petikan biolanya. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan RI, perjuangan para pemuda itu dapat dilihat dari usaha mereka menyatukan visi dan misi menuju Indonesia merdeka. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah satu. Para pemuda telah bertekad untuk bersatu dan berjuang bersama demi tegaknya Indonesia merdeka yang telah lama dicita-citakan. Naskah Sumpah Pemuda ini memiliki kaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu disebutkan bahwa para pemuda bersumpah memiliki nusa, bangsa, dan bahasa yang satu, di mana terdapat suatu kesatuan bersama yang tercermin dari Sumpah Pemuda tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda yang pertama, cinta bangsa dan tanah air, yang kedua persatuan, yang ketiga sikap rela berkorban, yang keempat mengutamakan kepentingan bangsa, yang kelima dapat menerima dan menghargai perbedaan, yang ke 6. Semangat persaudaraan, yang terakhir meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Berikut ini beberapa tokoh yang harus kita teladani karena mereka itu rata-rata meninggal di usia yang masih sangat muda dan mereka adalah pahlawan kemerdekaan kita. Yang pertama ada W.R. Supratman, ada Hairil Anwar, Walter Monginsidi, dan I Gusti Ngurah Rai. Ini hanya beberapa saja dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang lainnya. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut. Yang pertama, memiliki potensi, memiliki tanggung jawab, memiliki hak, memiliki karakter, aktualisasi diri, dan cita-cita. Nah, kegiatan positif pemuda ini terutama pelajar di samping giat belajar, diantaranya mengikuti kegiatan memupuk rasa cinta tanah air dan patriot bangsa seperti misal kalian nih aktif di organisasi sekolah seperti PMR, OSIS, Pramuka, Paskibra. Pelajar yang aktif di organisasi kepemudaan, mereka patut dianggap sebagai patriot bangsa yang mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang positif. Kalian juga harus tahu mengenai simbol-simbol negara. Kan salah satu bentuknya itu adalah cinta tanah air. Tentunya mencintai lambang-lambang negara juga, simbol-simbol negara juga. Misalkan simbol-simbol negara ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan ini yang pertama bendera. Bendera kita kan adalah merah putih. Kemudian bahasa. Nah, bahasa resmi yang dipakai oleh negara Indonesia ini menurut Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kemudian lambang negara yang lainnya ada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini kan kalau kita perhatikan, misalkan ada sayapnya yang masing-masing berbulu ada 17, ekornya ada 8, pangkal ekor berbulu 19, lehernya berbulu 45, di tengah-tengah ada perisai sebagaimana dimaksud, yaitu perisai tersebut ada tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Itu terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa.
Nah, ada juga 5 buah ruang yang mewujudkan penerapan Pancasila. Kemudian ada lagu kebangsaan. Nah, lagu kebangsaan kita kan adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman yang pertama kali diperdengarkan di Kongres Pemuda II. Oke, segitu dulu materi untuk kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share tentunya. Stay tune terus di Ruang PPKN Buat TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!